Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Islamuddin dengan NPM 165 dari kelas analisis multivariat D012. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data menggunakan Smart PLS dengan model penelitian variabel mediasi, mulai dari perumusan judul dan hipotesis, uji validitas dan reliabilitas, nilai R² dan Q kuadrat, hingga uji hipotesis menggunakan bootstrapping. Penelitian ini berjudul Peran Mediasi Citra Merek pada Pengaruh Pemasaran Sosial Media dan Ulasan Online Konsumen Terhadap Minat Beli pada Generasi Z Pengguna Maybelline di Kota Makassar. Dalam penelitian ini digunakan 4 variabel, yaitu pemasaran sosial media sebagai X1, ulasan online konsumen sebagai X2, citra merek sebagai Z atau variabel mediasi, dan minat beli sebagai variabel Y. Nah, model penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran sosial media dan ulasan online konsumen dapat mempengaruhi minat beli secara langsung maupun tidak langsung melalui citra merek. Berdasarkan model tersebut, dirumuskan 7 hipotesis, yaitu H1, pemasaran sosial media berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. H2, ulasan online konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. H3, pemasaran sosial media berpengaruh positif signifikan terhadap citra merek. H4, ulasan online konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap citra merek. H5, citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. H6, citra merek mampu memediasi pengaruh pemasaran sosial media terhadap minat beli. H7, citra merek mampu memediasi pengaruh ulasan online konsumen terhadap minat beli. Selanjutnya saya masuk ke software Smart PLS. Langkah pertama adalah klik New Project. Kita beri nama EAS Analisis Multivariat. Kemudian kita mengimpor data kuesioner dalam format Excel atau CSV. Selanjutnya, kita membuat konstruk latihan X1, X2, Z, dan Y, serta menghubungkan masing-masing indikatornya. Pertama, kita drag semua indikator X1. Kemudian kita rename menjadi pemasaran sosial media. Kemudian kita drag semua indikator dari X2. Kita rename menjadi ulasan online konsumen. Kemudian kita drag indikator dari Z. Kita rename menjadi citra merek. Kemudian yang terakhir kita drag indikator dari Y. Kita rename menjadi minat beli. Kemudian kita hubungkan setiap variabel X1 ke Y, X2 ke Y, X1 ke Z, X2 ke Z, Z ke Y. Kemudian kita rapikan. Setelah model dibuat sesuai kerangka penelitian, langkah berikutnya adalah klik Calculate PLS Algorithm. Kemudian klik Start Calculation. Nah, yang pertama, pengujian validitas konvergen dilihat dari nilai outer loading atau loading factor. Indikator ini dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading lebih besar 0,7. Nah, berdasarkan hasil Smart PLS, semua indikator pada variabel pemasaran sosial media atau X1 memiliki loading di atas 0,7.
Indikator ulasan online konsumen atau X2 juga di atas 0,7. Dan indikator citra merek dan minat beli seluruhnya memiliki nilai loading yang memenuhi syarat, yaitu di atas 0,7. Yang artinya seluruh indikator dinyatakan valid secara konvergen. Kemudian kita klik discriminate validity, kita lihat pada cross loading. Pada setiap indikator variabel pemasaran sosial media memiliki loading tertinggi dibandingkan variabel lain, sehingga memenuhi validitas diskriminan. Begitu juga pada setiap indikator variabel ulasan online konsumen memiliki loading tertinggi dibandingkan variabel lain. Pada setiap indikator variabel citra merek dan minat beli juga memiliki loading tertinggi dibandingkan variabel lain. Uji validitas diskriminan dilakukan menggunakan nilai AVE. Kita lihat pada construct reliability and validity. Syaratnya adalah nilai AVE lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil pengolahan data nilai AVE untuk semua konstruk yaitu X1, X2, Z, dan Y berada di atas 0,5, yang artinya semua masing-masing konstruk sudah mampu menjelaskan varians indikatornya lebih dari 50%. Selanjutnya, reliabilitas konstruk menggunakan composite reliability dan conjugate alpha. Dengan kriteria composite reliability lebih besar dari 0,7, begitu juga dengan conjugate alpha lebih besar dari 0,7. Nah, berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai composite reliability dan conjugate alpha di atas 0,7, sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliable dan konsisten. Kemudian kita lihat dari model PLS, dapat dilihat indikator yang paling dominan pada masing-masing variabel, yaitu indikator dengan nilai loading tertinggi. Indikator dominan ini menunjukkan item kuesioner yang paling kuat dalam mempresentasikan variabelnya. Indikator X1.4 merupakan indikator yang paling kuat dalam mempresentasikan variabel pemasaran sosial media. Nilai loading sebesar 0,804 menunjukkan bahwa indikator ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk persepsi responden terhadap aktivitas pemasaran melalui media sosial. Kemudian indikator X2.4 merupakan indikator paling dominan dalam variabel ulasan online konsumen dengan nilai loading faktor sebesar 0,839, menunjukkan bahwa indikator ini sangat kuat dalam mencerminkan kepercayaan dan persepsi konsumen terhadap ulasan online. Kemudian indikator Z1.2 memiliki loading faktor tertinggi di antara semua indikator, yaitu sebesar 0,895. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini merupakan representasi paling kuat dari variabel citra merek, yang artinya aspek yang diukur oleh Z1.2 ini sangat menentukan bagaimana citra merek dipersepsikan oleh konsumen. Kemudian indikator Y1.3 menjadi indikator paling dominan dalam variabel minat beli dengan nilai loading faktor sebesar 0,848. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki peran penting dalam mencerminkan keinginan dan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk Maybelline. Kemudian kita lihat pada R-square. Nilai R-square pada variabel citra merek adalah 0,452, menunjukkan bahwa 45,2% variasi citra merek dapat dijelaskan oleh variabel pemasaran sosial media dan ulasan online konsumen, sedangkan 54,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Nilai ini termasuk kategori lemah menuju moderat. Nilai R-square pada variabel minat beli adalah 0,592, menunjukkan bahwa 59,2% variasi minat beli dapat dijelaskan oleh variabel pemasaran sosial media, ulasan online konsumen, dan citra merek. Sedangkan 40,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.
Nilai ini termasuk kategori moderat. Kemudian kita menentukan nilai Q kuadrat. Nilai ini digunakan untuk melihat kemampuan prediktif model secara keseluruhan. Jika nilai Q kuadrat lebih besar dari 0, maka model memiliki predictive relevance yang baik. Artinya, model mampu memprediksi data penelitian dengan baik. Rumusnya adalah Q kuadrat sama dengan 1 dikurangi buka kurung 1 dikurangi R1 kuadrat tutup kurung dikalikan dengan 1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, jadi 1 dikurangi 1 dikurangi R square dari citra merek yaitu 0,452 dikalikan dengan 1 dikurangi R square dari minat beli yaitu 0,592. Nah, hasilnya adalah 0,776, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik karena nilai Q kuadrat lebih besar dari 0 dan mendekati 1. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Pertama, kita klik calculate, bootstrapping. Kemudian kita klik pengujian Wantel dengan nilai signifikan 0,05. Kemudian kita klik start calculation. Kita tunggu. Nah, dari hasil pengujian dinyatakan bahwa pemasaran sosial media terhadap minat beli memiliki p-value kurang dari 0,05 dan original sampel bernilai positif 0,242. Maka, pemasaran sosial media berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli, sehingga H1 diterima. Yang artinya, semakin baik pemasaran sosial media yang dilakukan, maka akan meningkatkan minat beli konsumen pada produk Maybelline. Kemudian, ulasan online konsumen terhadap minat beli memiliki p-value lebih besar dari 0,05 dan original sampel bernilai positif 0,078, maka ulasan online konsumen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat beli, sehingga H2 ditolak. Yang artinya, semakin baik ulasan online konsumen tidak berpengaruh terhadap peningkatan minat beli konsumen pada produk Maybelline. Pemasaran sosial media terhadap citra merek memiliki p-value kurang dari 0,05 dan original sampel bernilai positif 0,405. Maka pemasaran sosial media berpengaruh positif signifikan terhadap citra merek, sehingga H3 diterima. Yang artinya, semakin baik pemasaran sosial media yang dilakukan akan meningkatkan citra merek dari brand Maybelline. Ulasan online terhadap citra merek memiliki p-value kurang dari 0,05 dan original sampel bernilai positif 0,348. Maka, ulasan online konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap citra merek, sehingga H4 diterima. Yang artinya, semakin baik ulasan online konsumen akan meningkatkan citra merek dari brand Maybelline. Kemudian citra merek terhadap minat beli juga memiliki p-value kurang dari 0,05 dan original sampel bernilai positif 0,543. Maka, citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli, sehingga H5 diterima. Yang artinya, semakin baik citra merek brand Maybelline, maka akan meningkatkan minat beli konsumen. Untuk melihat pengujian mediasi, kita klik pada Specific Indirect Effect. Dari hasil pengujian dinyatakan bahwa pemasaran sosial media citra merek minat beli memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga H6 diterima, yang artinya terbukti bahwa citra merek mampu memediasi pengaruh pemasaran sosial media terhadap minat beli generasi Z pengguna Maybelline. Kemudian untuk ulasan online konsumen, citra merek, dan minat beli
memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga H7 diterima, yang artinya terbukti bahwa citra merek mampu memediasi pengaruh ulasan online konsumen terhadap minat beli generasi Z pengguna Maybelline. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Smart PLS, dapat disimpulkan bahwa pemasaran sosial media berpengaruh terhadap minat beli baik secara langsung maupun tidak langsung melalui citra merek. Sementara itu, ulasan online konsumen tidak berpengaruh secara langsung terhadap minat beli, namun memberikan pengaruh tidak langsung melalui citra merek. Nah, dengan demikian, citra merek terbukti menjadi faktor penting yang menjembatani pengaruh pemasaran sosial media dan ulasan online konsumen terhadap minat beli pada generasi Z pengguna Maybelline di Kota Makassar. Demikian tutorial pengolahan data menggunakan Smart PLS dengan model mediasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.